ولساني يفقهوا قولي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا وبعلومه في الدارين الأنفال. Halaman yang ke-76, bab sifatus salat, bab yang menjelaskan tentang sifat-sifat salat. Sebagaimana yang telah kita sampaikan pertemuan sebelumnya, bahwasanya salat itu memiliki yang namanya kriteria. Kriteria ini adalah sifat yang harus ada di dalam salat sehingga salat itu dinamakan salat yang sesungguhnya, karena terpenuhnya kriteria atau sifat-sifat yang ada di dalam salat. Di antara sifat-sifat salat yang harus kita ketahui adalah yang berkaitan dengan wajib yang ada di dalam salat, atau istilahnya disebut dengan rukun. Rukun ini sesuatu yang wajib ada di dalam ibadah, atau kalau kita kembalikan secara bahasa, rukun itu artinya adalah sesuatu yang wajib ada di dalam sesuatu tersebut. Jadi kalau tidak ada, berarti tidak menunjukkan akan sesuatu tersebut. Ya, seperti misalkan mobil, ya ada orang mau jual mobil. Apa mau beli mobil, Pak? Mau. Harganya berapa? 100 juta. Ya. Tahun berapa? Tahun 2020. Murah. Tapi mesinnya tidak ada. Nah, apakah mau? Tidak mau. Karena tidak memenuhi kriteria, karena mesinnya tidak ada. Ya. Begitu juga dengan sholat. Sholat itu ada kriteria. Kriterianya itu harus terpenuhi. Jadi kalau tidak terpenuhi kriteria sholat, maka tidak dinamakan sholat. Di antara kriteria yang wajib ada di dalam sholat itu adalah rukun. Nah, rukun di dalam sholat itu jumlahnya ada berapa? Ada 13. Sebenarnya 17 dengan tumanina. Ya, tapi tumanina digabungkan dengan 4 rukun. Karena rukun yang wajib tumanina itu adalah rukuk, sujud, rukuk, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud. Itu 4 gerakan yang wajib di dalamnya ada tumanina. Rukuk, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud. Selainnya itu tidak wajib adanya tumanina. Tumanina ini masuk di dalam beberapa rukun. Makanya tidak disebutkan. Kenapa? Karena tumanina itu berulang sifatnya. Kayak dikatakan di sini, rukun sholat itu ada 13. Yang pertama adalah rukun yang berkaitan dengan hati, yaitu niat. Di dalam sholat, niat itu hukumnya wajib. Sholat apa saja, entah itu sholat fardu 5 waktu termasuk Jumat, atau sholat sunnah, baik sholat sunnahnya itu rawatib seperti qabliyah ba'diyah, atau sholat sunnahnya itu mutlak seperti qiyamul lail, tahajud, kemudian syuruk atau isyraq, duha dan sebagainya. Atau sholat sunnah yang didahului dengan sebab seperti gerhana matahari bulan, sholat tahiyatul masjid, sholat ba'diyah wudu, sholat seseorang yang ingin berpergian, sholat sunnah safar. Nah, semua sholat itu wajib niat, termasuk gerakan yang hampir menyerupai sholat. Seperti apa? Sujud syukur dan sujud tilawah. Sujud syukur sebagai niat, bukan main soongnya dia. Ya, bukan main sujudnya dia. Harus ada niat, diawali kita
syukur, tapi bersyukur sujud. Ya, bersyukur dengan cara sujud, bukan dinamakan sujud syukur. Karena syarat sujud syukur itu sama dengan syarat sholat. Harus suci badan, suci pakaian, suci tempat, nutup aurat, menghadap kiblat, bersih dari hadas kecil, bersih dari hadas besar. Ya, itu syarat sujud syukur. Ini, ya, tiba-tiba dapat uang kaget 5 juta, tiba-tiba sujud depan toko elektronik. Nah, itu bukan sujud syukur namanya. Itu namanya adalah syukur dengan cara bersujud. Ya, beda kan? Beda, bukan sujud syukur itu. Sama dengan hanya sujud tilawah. Sujud tilawah di luar sholat ya, juga syaratnya sama dengan sholat. Misalkan kita lagi baca Al-Quran sampai kepada surah yang di dalamnya ada perintah untuk sujud, maka kalau mau dapat pahala, sujud sajadah. Sujud ya sebanyak 1 kali, diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Ya, harus menghadap kiblat. Nah, itu sama. Ya, syaratnya sama. Semuanya harus dengan niat. Tidak boleh tanpa adanya niat. Kalau tidak berniat, maka sholatnya batal. Sholatnya tidak sah. Terbatal, sholatnya tidak sah. Itu rukun yang pertama yang berkaitan dengan hati. Jadi hati ini punya amal. Bukan saja lidah punya amal zikir, mata punya amal melihat Al-Quran, telinga punya amal mendengar kalimat-kalimat yang baik, mendengar nasihat, tangan punya amal bersedekah, kaki punya amal melangkahkan ke tempat yang baik, ya, perut punya amal makan atau mengkonsumsi yang halal, kelamin punya amal yaitu menyalurkan ke sesuatu yang halal. Tapi hati, organ yang ada di dalam tubuh ini juga punya amal. Apa amalnya hati? Amalnya hati ini berbeda dengan amalnya anggota tubuh yang lain. Amalan hati ini adalah disebut dengan amalan batin. Di antara amalan-amalan hati yaitu niat. Ya, di antara amalan-amalan hati yaitu niat. Makanya sampai Nabi SAW mengatakan apa? Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat penampilan, tidak melihat cover kalian, tapi yang Allah lihat adalah apa? Yang Allah lihat adalah hati kalian, baru kemudian amal. Nah, jadi hati ini punya amal. Amalnya hati itu di antara amal-amal yang lain adalah niat. Yang kedua, rukun di dalam sholat itu disebut dengan rukun qauli, rukun bacaan. Kenapa disebut dengan rukun bacaan? Karena rukun ini ya harus membaca dengan bacaan yang jelas. Ya, kalau misalkan bacaannya tidak jelas, disengaja karena tidak mau belajar, misalkan, maka dianggap bacaannya itu tidak sah karena tidak memenuhi syarat. Otomatis sholatnya juga tidak sah. Ya, nah ini rukun bacaan. Semua rukun bacaan ini wajib dibaca. Dengan apa dibaca? Dengan kedua bibir. Sehingga menggerakkan bibir akan menimbulkan atau memunculkan yang namanya bacaan. Kalau bibir tidak digerakkan, apakah orang itu bisa membaca? Tidak bisa. Apakah akan mengeluarkan kalimat-kalimat yang harus dibaca di dalam sholat? Tidak bisa. Makanya harus mengerahkan kedua bibir agar mengeluarkan kalimat-kalimat yang dianggap bahwasanya kalimat tersebut, ya, kalimat tersebut adalah kalimat yang harus ada di dalam sholat. Di antaranya adalah apa? Takbiratul ihram. Membaca takbiratul ihram hukumnya wajib. Takbiratul ihram itu adalah lafaz Allahu Akbar.
Takbiratul ihram itu adalah lafaz Allahu Akbar. Selebihnya Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, itu bukan lafaz takbiratul ihram. Hukumnya bukan wajib tapi sunnah. Yang wajib itu takbiratul ihram, lafaz Allahu Akbar yang kita baca pertama kali di setiap kali kita melaksanakan sholat. Itu lafaz takbiratul ihram. Selainnya takbirat itu bukan takbiratul ihram. Itu artinya adalah takbir intiqal, takbir perpindahan dari satu rukun ke rukun yang lain. Paham ya? Ya, jadi kalau menyebutkan lafaz takbiratul ihram itu harus jelas. Tidak boleh menyembunyikan satu lafaz kemudian menyebut satu lafaz. Boleh. Ya. Allahu Akbar. Nah, seperti itu. Yang kedua adalah membaca suratul Fatihah dari awal sampai akhir. Suratul Fatihah itu berjumlah berapa ayat? Berjumlah 7 ayat. Diawali dengan bismillah, diakhiri waladhdallin. Semuanya wajib dibaca. Dan membaca Fatihah boleh tidak tuntas manakala keadaan kita sebagai apa? Sebagai makmum masbuk. Ya, makmum masbuk itu yang bagaimana? Makmum yang ketika akan takbiratul ihram mendapati imam itu tengah rukuk. Jadi ketika kita akan takbiratul ihram, Allahu Akbar, imam sudah rukuk, maka kita dianjurkan untuk secepatnya rukuk. Tidak dianjurkan untuk membaca suratul Fatihah. Kalaupun kita membaca suratul Fatihah, maka kemudian menyudahi Al-Fatihahnya dan kemudian mempercepat untuk menyusul imam. Jelas ya? Ya. Jadi di situ posisi kita sebagai makmum boleh untuk tidak menuntaskan bacaan Fatihah kita. Bagaimana kalau misalkan imam itu mendapatkan tumaninah, kita mendapatkan tumaninahnya imam? Ya, imam tumaninah rukuk, kemudian kita rukuk, imam belum i'tidal, maka kita tidak terhitung kurang satu rakaat. Tapi kalau misalkan begitu kita mau rukuk, imam i'tidal, sami Allahu liman, berarti rakaat yang kita lakukan itu tidak dianggap satu rakaat. Artinya kurang. Paham ya? Tapi kalau misalkan kita mendapati imam, ya mendapati imam dari takbiratul ihram, atau mendapati imam ketika membaca suratul Fatihah, atau mendapati imam ketika membaca surah setelah Fatihah, dan ketika kita takbiratul ihram, imam belum rukuk, ketika kita mendapati imam itu belum rukuk, maka kita harus menuntaskan Fatihah kita, walaupun imam pada saat itu rukuk. Maka kita harus menuntaskan Fatihah kita. Terus ya? Kemudian tasyahud akhir. Tasyahud akhir ini yang dimaksud adalah doa. Doa di tasyahud akhir itu hukumnya wajib. Doa di tasyahud awal itu hukumnya sunnah. Jadi kalaupun tidak membaca doa tasyahud, ya doa tasyahud pertama, salatnya tetap sah, tetapi dianggap cacat dan harus sujud sahwi. Kemudian wassalah ala nabi ba'dahu. Kemudian membaca salawat kepada Nabi di tahiyat akhir hukumnya wajib. Dan terakhir adalah salam. Wa fi'li wa huwa al-qiyam wa ruku' wal i'tidal was sujud wal julus baina sajdatain wal julus fi tasyahhud al-akhir wa tartib. Itu tadi yang kita sebutkan ada 5 rukun bacaan. Ya, jadi bacaannya itu harus jelas. Kalimat semuanya harus dibaca, tidak boleh ada yang disembunyikan atau diganti dengan kalimat lain atau huruf
gerakan. Rukun gerakan ini apa? Yakni yang dimaksud adalah rukun yang mana gerakan-gerakan itu memenuhi gerakan kriteria sholat. Jadi kalau tidak bergerak di dalam sholat, padahal bisa, maka sholatnya tidak sah. Dan gerakan-gerakan sholat itu sudah ditentukan. Tidak boleh kita merubah gerakan tanpa ada uzur. Ya, tidak boleh kita mengurangi gerakan tanpa ada uzur. Merubah, mengurangi, atau bahkan menambah gerakan ya di dalam sholat tanpa ada uzur, maka sholatnya tidak sah. Nah, gerakan yang di dalam sholat itu yang pertama apa? Yang pertama adalah al-qiyam, berdiri. Berdiri hukumnya wajib bagi yang mampu. Ya, bagi yang mampu. Yang tidak mampu boleh melaksanakan sholat dalam keadaan duduk. Itu pun dilihat ketidakmampuannya ini dalam gerakan apa. Kalau misalkan mampu berdiri, tidak mampu sujud, maka sujudnya ditiadakan, diganti dengan isyarat. Tapi dia tetap wajib berdiri. Jangan sampai tidak bisa sujud, ya, lalu tidak mau berdiri, padahal mampu berdiri. Ya, ke masjid jalan kaki, begitu sampai di masjid sholat dulu. Ya, ditanya apa alasannya? Tidak bisa sujud. Tapi kenapa bapak duduk? Semestinya harus sholat berdiri. Ketika sujud baru duduk, barulah sujud dengan isyarat. Tidak boleh terhalangnya seseorang kepada sujud, terhalangnya seseorang dengan sujud, kemudian menjadikan terhalangnya terhadap gerakan-gerakan yang lain. Tidak boleh. Ya, sholat yang semacam ini hukumnya tidak sah. Ya, kalau misalkan kita itu bisa berdiri, ya wajib berdiri. Ya, kalau misalkan kita tidak bisa sujud, namun kita bisa berjalan, tentu kita bisa berdiri, kan? Maka kita wajib berdiri, dan ketika kita sujud cukup dengan memakai isyarat atau duduk dengan mengumpulkan sedikit badan, isyarat kita itu sujud. Jadi kalau misalkan dari awal sholat sampai akhir kita duduk di atas kursi atau duduk di atas lantai, kemudian setelah itu ketika bubar sholat kita jalan, berdiri, berjalan, kemudian naik motor sendiri, nah ini menunjukkan bahwasanya sholatnya tidak sah. Kemudian ya, ruku, ya gerakan ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud. Kemudian duduk pada saat tasyahud akhir, dan yang terakhir adalah tertib. Itu semuanya hukumnya wajib. Al-awwal an-niyah lamma marra fil wudu' wa wujubiha fi ba'd as-shalat li'annahu bi tamam at-takbir yatabayyan umurihi fiha min awwalihi wa hiya bil qalbi. Fala yakfi an nutqu biha ma'a ghaflati wa la yadurru nutqu bi khilafi ma fi wa la dawa bil qalbi dhuhur wa la taqdisan bi ghairi kana al-ibrah bima nawa. Yang kita jelaskan pertama adalah yang berkaitan dengan niat. Ya, bahwasanya kita semua mengetahui niat itu tempatnya di dalam hati. Maka tidak cukup apabila kita itu hanya melafazkan niat melalui lisan tanpa menghadirkan niat melalui hati. Ya. Bahkan sebaliknya, ya, apabila kita menghadirkan niat di dalam hati sekalipun tanpa melafazkan niat, maka sholatnya dianggap sah. Sholatnya dianggap sah. Tapi demi kesempurnaan, Imam Nawawi rahimahullah menganjurkan kepada kita agar melafazkan niat sekaligus menghadirkan niat di dalam hati, supaya apa yang kita ucapkan selaras dan sesuai dengan apa yang kita niatkan di dalam hati. Lagi pula melafazkan niat hukumnya sunnah, berpahala. Agar kita dapat dua pahala, double pahala. Pahala niat di dalam hati, juga pahala melafazkan niat. Rumah salat fardun wa naqala muqayyad bi waqti aw sababin wa naqlun mutlaq ayfihi fihi an-naqd al-mutlaq wa huwa ma la yataqayyad bi waqtin wa la sababin. Niat di dalam
dalam sholat ini ada 3. Yang pertama niat sholat fardu. Yang kedua adalah niat sholat sunnah mutlak. Yang ketiga adalah niat sholat sunnah yang bukan mutlak. Ketiga niat ini memiliki perbedaan di dalam susunan. Dalam kalimat niat yang kita pahami sampai sekarang ini itu kan cukup panjang. Contoh misalkan sholat maghrib tadi, usalli fardal maghribi 3 raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Itu kan? Nah, itu yang kita baca. Itu kalau sempurnanya memang seperti itu. Tapi kalau misalkan kita tidak bisa atau barangkali terlalu panjang sehingga sulit untuk kita hadirkan di dalam hadis, maka diambil yang pentingnya saja. Apa yang pertama? Al-qasdu. Qasdu itu artinya tujuan. Tujuan kita melakukan sesuatu itu adalah sholat. Maka cukup dengan kalimat usolli. Tidak perlu memakai kalimat nawaitu. Jelas ya? Tidak perlu memakai kalimat nawaitu. Atau diartikan bahasa Indonesia, tidak perlu memakai kalimat sahaja. Ya, dan seperti kalimat-kalimat tersebut, tidak perlu. Langsung saja kepada pokoknya, saya sholat. Ya, saya sholat. Nah, itu tertib yang pertama dalam sholat wajib. Tertib yang kedua, al-qasdu wa ta'yin. Ta'yin di sini menentukan waktu sholat kita itu sholat apa. Kalau tadi sholat apa, maghrib, maka harus menyebutkan identitas sholat yang kita kerjakan. Berarti kalau ditambah usolli fardal maghrib atau usolli maghrib, atau bahasa Indonesianya saya sholat maghrib. Sudah? Yang ketiga al-qasdu wa ta'yin fardhu. Yang ketiga ini adalah harus menentukan hukum sholat. Apakah sholat yang kita kerjakan sholat fardu atau sholat sunnah? Kalau sholat fardu seperti subuh, zuhur, asar, maghrib, isya dan Jumat, maka wajib menyematkan, memakai kalimat fardu. Ya, wajib menghadirkan fardu. Kalimat fardu itu wajib dihadirkan. Jadi kalau misalkan 3 tertib ini dirangkai, disusun, maka bagaimana? Usolli fardal maghribi, selesai. Sudah cukup niat kita. Usolli fardal zuhri, usolli fardal zuhri, usolli fardal asri, usolli fardal maghribi, usolli fardal isya'i, usolli fardal jum'ati. Ustaz, rakaatnya tidak wajib, sunnah disebut. Mustaqbilal kiblatnya tidak wajib, sunnah disebut. Ya. Adaan makmuman wajib, Ustaz, tidak wajib, itu sunnah disebut. Lillahi ta'ala ya tidak wajib, itu sunnah disebut. Jadi cukup dengan memakai kalimat, cukup dengan 3 rangkaian kalimat untuk memenuhi syarat niat sholat fardu kita atau sholat wajib, yaitu usolli fardal zuhri, usolli fardal zuhri, usolli fardal asri, usolli fardal maghribi, usolli fardal isya'i, usolli fardal jum'ati. Selesai. Jadi tidak perlu lama-lama kita kawan dah selesai, imam dah selesai baca Fatihah, wallahualim, amin, dia baru selesai takbiratul ihram, Akbar. Tanya semua kawan, lama kenapa? Nyangkut tu. Apa dia jawab? Menyesuaikan niat. Menyesuaikan niat. Panjang niatnya itu. Nah, dihadirkan di dalam kalimat takbiratul ihram agak kesulitan. Agak kesulit. Kalau baru insaf. Baru itu mudah bukan. Baru insaf ya. Lama ada Allah sampai bergegar gitu.
kawan Nabi SAW bilang risau dalam makna, ya kan? Umumnya kesulitan untuk menghadirkan semua lafaz niat. Makanya dalam mazhab Syafi'i diberikan kemudahan, cukup menyebutkan 3 kalimat saja. Usalli fardhu subhi, usalli fardhu zuhri, usalli fardhu asri, usalli fardhu maghribi, usalli fardhu isya'i, usalli fardhu jum'ati, selesai. Akbar. Tak perlu menyebut rakaat, tak perlu menyebutkan adaan makmuman, tak perlu menyebutkan mustaqbilal kiblat, tak perlu menyebutkan lillahi ta'ala. Itu semua hukumnya sunnah. Jelas tidak? Paham? Ya, itu yang berkaitan dengan niat di dalam sholat fardu. Kalau niat di dalam sholat sunnah, bagaimana? Niat di dalam sholat sunnah ada 2. Ada sholat sunnahnya itu mutlak, ada yang ghairu mutlak. Kalau misalkan sholat sunnahnya seperti sholat sunnah rawatib, ya, maka tidak perlu menyebutkan nama jenis sholatnya. Cukup usolli sunnatan, Allahu Akbar. Ya, tidak perlu menyebutkan jenis sholatnya, qabliyah ke, ba'diyah ke, tidak perlu. Karena mafhumnya diketahui kalau kita sholat sunnah sebelum sholat fardu, berarti itu sholat sunnah qabliyah. Kalau kita sholat sunnah setelah fardu, berarti sholat sunnah ba'diyah. Usolli sunnatan, Allahu Akbar. Selesai cukup. Ya. Apalagi tidak disebutkan rakaatnya tidak perlu, mustaqbilal kiblatnya tidak perlu, adaan tidak perlu, lillahi ta'ala tidak perlu. Sudah ya? Itu. Yang ketiga, sholat sunnah yang diawali sebab. Ya, selain daripada sholat sunnah rawatib. Seperti apa? Seperti sholat sunnah gerhana matahari bulan, sholat minta hujan, kemudian sholat tahiyatul masjid, sholat sunnah wudu, sholat sunnah safar. Itu bagaimana? Hanya menyebut saya sholat sunnah safar, Allahu Akbar. Saya sholat sunnah tahiyatul masjid, Allahu Akbar. Saya sholat sunnah wudu, Allahu Akbar. Selesai. Ya, simpel kan dia kan? Simpel kan? Bagi orang yang telah mengetahui ilmunya. Bagi yang belum mengetahui ilmunya, ya mungkin sampai sekarang ini agak kesulitan di dalam prakteknya, sehingga terkadang ya yang semacam ini menghalangi orang itu beramal. Karena apa? Karena dia merasakan kebuntuan. Ya, tapi tidak sholat qabliyah. Tidak langsung ialah sholat wajib. Tidak mau dia lagi sholat qabliyah, tidak mau lagi sholat ba'diyah, tidak mau lagi sholat sunnah yang lain. Terkadang sesuatu hal yang kecil menurut kita dianggap sebagai beban. Ribet dalam masalah niat. Terhalangnya mereka kepada suatu kebaikan itu disebabkan sesuatu yang kecil yang tidak mau mereka pelajari. Betul tak? Yang tidak mau mereka belajar, mereka tidak mau pelajari. Bukankah agama ini telah Allah turunkan dengan mudah? Inna hadzal dini yusrun. Ya. Kata Nabi SAW, sesungguhnya agama ini sangat mudah. Sesungguhnya agama ini sangat mudah. Fanzuru amman ta'budu dinakum. Tetapi mudahnya agama ini kalau kita harus melihat dari mana kita mengambil agama. Ya kalau misalkan mohon maaf saudara, belajar dengan orang yang barangkali ya belum mengetahui bagaimana luasnya ilmu atau barangkali terbatasnya pengetahuan, barangkali mereka akan ngotot bahwasanya niat itu harus sempurna sebagaimana yang kita lakukan seperti biasa. Enggak boleh, harus disebutkan rakaatnya, harus disebutkan mustaqbilal kiblatnya, harus disebutkan adaannya, harus disebutkan lillahi ta'ala. Kalau tidak itu tidak sah niatnya. Nah, ini yang terkadang
membuat orang itu sulit untuk mempraktekkan. Adanya halangan, kesulitan, kebuntuan. Padahal di setiap mazhab selalu ada kemudahan. Dalam mazhab Syafi'i ada kemudahan, dalam mazhab Maliki ada kemudahan, dalam mazhab Hambali ada kemudahan, dalam mazhab Hanafi ada kemudahan. Bahkan para ulama sebagian memperbolehkan di saat kita barangkali buntu terhadap satu mazhab, sementara keadaan kita mendesak, maka kita boleh mengambil mazhab di luar mazhab yang kita jalan. Kenapa? Karena urgen. Karena urgen. Sebagaimana misalkan yang dialami oleh saudara-saudara kita di Tanah Suci. Kalau misalkan yang bermadhab Syafi'i kesulitan, mereka itu tawaf, sa'i, atau barangkali melakukan rukun-rukun ibadah haji dan umroh yang lain, harus dalam keadaan tidak bisa menyentuh wanita yang bukan mahram, batal wudu. Tapi para ulama Syafi'i memberikan jalan keluar. Dalam hal seperti ini boleh kita talfik kepada mazhab Imam Malik, bahwasanya persentuhan suami istri atau wanita yang bukan mahram, kulit dengan kulit tidak membatalkan wudu apabila tidak didasari dengan syahwat. Boleh, tidak masalah. Ini jalan keluar. Inilah kemudahan di dalam beragama. Nah, sekali lagi itulah manfaatnya, untungnya kita itu belajar, karena untuk menambah pengetahuan dan wawasan. Ketika bertambahnya pengetahuan, bertambahnya wawasan, maka kita akan mudah menjalani agama ini dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tadi yang berkaitan dengan niat. Kemudian wa fil fardhi walau nadran aw kifayatan innama yakfihi thalathatu umur niyatul fi'li wa ta'yin subhan aw ghayriha lamma marra fadl waqti wa la ilaha dzalika an waqt yawm al-jum'ah wa yatimu al-Qur'an. Baik. Dalam masalah niat, dalam masalah niat ini ada suatu ibadah yang niatnya itu berbeda dengan pekerjaan. Nah, ini teka-teki dalam fikih. Fikih ini suka kasih teka-teki kadang-kadang. Ilmu fikih itu ilmu yang penuh dengan teka-teki, tapi teka-tekinya itu ilmu. Seperti contohnya itu, niatnya berbeda dengan pekerjaan. Siapa? Orang yang niat sholat Jumat, tapi dia harus melaksanakan sholat zuhur. Beda tak kira-kira? Jumat dengan zuhur beda tak? Beda. Tak sama. Niatnya sholat Jumat, tapi sholatnya sholat zuhur. Siapa lagi? Orang yang terlambat sholat Jumat, mendapati imam sudah rukuk di rakaat kedua. Terlambat di sholat Jumat, atau barangkali kelamaan di kamar mandi, atau barangkali jalan macet, terlambat ketika sholat, sampai imam sudah inna alaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Sekarang imam rapat kedua itu baca Al-Ghasyiyah. Allahu Akbar. Masuk sini. Allahu Akbar. Rukuk imam ini ada sami Allahu liman hamidah. Berapa rakaat yang harus dia tuntaskan? Bukan 2, 4. Kalau selama ini ada jamaah yang kerjakan cuma 2 rakaat, sholatnya tidak sah, Jumatnya tidak sah. Kalau Jumatnya tidak sah, belum diganti, maka dia masih terhitung berdosa karena meninggalkan kewajiban. Kalau terlambat 1 rakaat, masih selamat ya. Suhufi Ibrahim wa Musa. Allahu Akbar. Sami Allah imam tidak. Nah, itu tetap dia mengerjakan 2 rakaat. Tapi begitu imam sudah rukuk di rakaat kedua dan dia baru datang, maka dia harus menyempurnakan sebanyak 4 rakaat. Tapi Ustaz, saya kan tujuan sholat Jumat. Ya, dalam agama Anda tidak dianggap
rakaat dari imam, bahkan hampir saja tertinggal 2 rakaat. Apalagi yang datang ketika imam sudah tahiyat akhir. Imam sudah tahiyat akhir, dia baru datang, Allahu Akbar, langsung duduk. Begitu imam salam, Assalamualaikum warahmatullahi, berdiri rakaat pertama. Di rakaat pertama, berdiri rakaat kedua, di rakaat kedua salam. Tidak sah salat. Salatnya tidak, itu tidak dinamakan Jumat, walaupun niatnya Jumat. Tapi dia harus menyempurnakan dengan sholat zuhur. Bisa? Oke. Teka-teki dalam fikih. Ada lagi teka-teki dalam fikih, Pak. Halal dimakan tapi haram dijual. Coba. Dimakan halal, tapi diperjualbelikan haram. Nah, daging kurban. Iya, daging kurban itu halal tak? Halal. Kalau tak halal tak akan bobot. Akan tak bobot tidak? Nah, ini sampai makan kau berapa? Ya. Sudah ditanya dapat tadi belum katanya. Belum 3 kali. Nah, tapi haram dijual. Nah, itu teka-teki dalam fikih. Ya. Etikafnya di rumah. Etikafnya di rumah bukan di masjid. Ada orang etikafnya di rumah dan patah etikaf. Tanpa harus etikaf di masjid. Ya. Teka-teki etikafnya seorang wanita yang apabila beretikaf di masjid tidak aman daripada fitnah. Maka Imam Abu Hanifah memperbolehkan wanita beretikaf di rumah mereka yang apabila mereka khususkan satu tempat untuk sholat, di situ mereka etikaf dapat pahala etikaf. Tidak harus masjid, kan? Cukup etikaf di rumah. Itu bagi perempuan saja, laki-laki tidak boleh. Ya, wallahu a'lam bishawab. Dan semoga bisa menambah wawasan kita dan semoga bisa bermanfaat untuk kita dan keluarga serta anak keluarga kita. Ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tablik Bapak Ustadz malam ini, Bapak Ustadz Subirin SPDI. Semoga bermanfaat dan barokah bagi kita semuanya. Maka saya akhiri, sudah menjelang isya, saya akhiri hidup saya malam ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah tutup layar, sudah memberikan hadiah, hadir di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.